kita terima, yang harus kita syukuri, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya kita gunakan untuk menguatkan iman kita pada Allah dengan belajar. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan kenapa atau apa hikmahnya kita mengimani Allah ada di atas arsy. Kita sampai di poin yang ketujuh, yaitu menumbuhkan rasa cinta dan harap kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah itu ada, beristiwa di atas arsy-Nya, menanamkan dalam hati orang mukmin rasa cinta al-mahabbah dan rasa harap ar-raja yang mendalam kepada Rabbnya. Terus kita beribadah itu dilandasi dengan cinta, raja dan khauf. Maka ia mengenal keagungan dan ketinggian Allah, namun juga menyadari kasih sayang dan kelembutannya kepada para hamba-Nya. Semakin dia mengenal Allah, semakin besar pula cintanya kepadanya dan kerinduannya untuk berjumpa dengannya di akhirat sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Buruj ayat 14, wa huwal ghafurur wadud, dan dialah yang Maha Pengampun dan lagi Maha mencintai. Imam As-Sa'di mengatakan al-wadud ay al-muhibbu li awliyaihi. Pada ayat itu disebut sebagai al-ghafurul wadud, maka makna al-wadud adalah al-mahabbatu li awliyaihi, itu mencintai para wali-walinya, orang-orang yang salih yang menjalankan perintah Allah, kemudian dilanjutkan dengan sunnah. Yang namanya waliullah itu ya harus sholat. Kemudian wal mutawardidu ilaihim bil ihsani wan ni'am, dan memperlihatkan kasih sayangnya kepada mereka dengan kebaikan dan nikmat. Wa fi hadhil mahabbah samratu ma'rifatih wa tauhidih wa imanih bi istiwa'ih ala arsihi wa uluwihi ala khalqihi. Maka dia menciptakan mereka dan mereka menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Maka cinta ini adalah buah dari makrifah, mengenal Allah, mengenal tauhidnya, mengenal keimanan kepadanya, dan terhadap istiwanya di atas arsy serta ketinggiannya di atas sana. Makanya berbeda dengan Allah menyebut al-wadud dengan makna yang demikian luas. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahul abda nada Jibril." Apabila Allah itu sampai mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Fayunadi Jibril fi ahlis sama, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyuruh seluruh penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ajibuh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, fayujibuh, maka dia pun mencintainya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril pun akan mengikutinya. Fayunadi Jibril fis ahli sama, dan Jibril akan mengatakan kepada penghuni langit, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Allah mencintai orang ini, maka cintailah oleh kalian semua wahai para malaikat. Fayuhibbu ahlus sama summa yudau lahul qubul fi ardi. Kemudian penduduk langit itu semua mencintainya, dan diletakkanlah penerimaan baginya di bumi. Jadi semua kebaikan dia siap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, idza alimal abdu anna rabbahul aliyyul kabir alladzi 'alal arsy yuhibbu sakana qalbuhu wa ma'annat nafsuhu wa tazadat sarquhu
ila liqa'i wa zawjih wa fil akhirah. Yang artinya apabila seorang hamba itu mengetahui bahwa Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi maha besar, yang berada di atas arasnya, mencintainya, maka hatinya akan tenang, akan tentram, dan kerinduannya untuk berjumpa serta melihat Allah di akhirat semakin besar. Jadi orang itu kalau sudah mencintai itu akhirnya muncul rindu. Nah, dua belah pihak. Cuman bedanya kalau kita sekarang itu Allah melihat kita. Oh iya, aku kangen karo wong kae, bisa dilihat. Tapi kita kepada Allah banyak halangan sehingga kita tidak bisa melihat. Maka karena tidak bisa melihat, ya, maka kita diminta untuk ihsan. Yakinilah kalau Allah itu melihat kamu, dan disitulah kita bekerja atau berbuat atau beramal sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Mubarak berkata, "Man arafallahu ahabbahu wa man ahabbahu ata'ahu wa man ata'ahu adkhalahul jannah." Siapa orang yang mengenal Allah, niscaya Allah akan mencintainya, dan barang siapa yang mencintainya, niscaya ia akan taat kepadanya. Kalau ngaku cinta ini enggak taat itu aneh. Ia akan taat kepadanya, dan barang siapa yang taat kepadanya maka niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikat dari seorang yang mengenal Allah di atas sana, maka akan muncul pengharapan-pengharapan, akan muncul kecintaan-kecintaan, akan muncul pemahaman kalau kita itu tidak berkesendirian tapi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dan hikmah dari bab ini itu apa? Yang pertama, cinta kepada Allah lahir dari makrifat terhadap sifat-sifatnya yang mulia, termasuk berkeyakinan bahwa Dia itu maha tinggi di atas arsy sana, namun dekat dengan hamba melalui rahmatnya. Dan keyakinan ini tuh ada, turun temurun tuh ada, dari masa ke masa, ditulis di kitab-kitab akidah itu ada. Cuman kadang orang itu ketika dikasih tahu, ini dalile Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman berada di atas arasnya. Kayak gitu tuh juga sudah jelas, itu tetap aja tidak mau gitu. Wah ini kelompok ini gitu katanya. Makanya ya, ketika ada ada potongan video saya tentang istiwa, tak posting gitu, gue lah sing komentar mencaci maki kawan-kawan. Ya kita husnudon aja mereka orang yang belum tahu. Cuman potretnya itu potret kaum muslimin yang belum kenal Allah gitu. Sampai enten saya nulis, walah Ustaz wedhus. Padahal keyakinan Allah di atas arsy itu dari masa ke masa itu ada dan diwariskan dan dinyatakan dan dibukukan di dalam kitab-kitab para ulama. Dan saya ngajarin akidah di beberapa masjid gitu kan. Jadi saya kumpulkan kitab-kitab akidah niku enten paling boten ada 18 yang saya tahu gitu. Mungkin ada yang saya nggak tahu, terus luwih banyak ini. Tapi yang aneh-aneh ya saya ambil. Nah, di urutan yang pertama itu akidahnya Imam Sufyan As-Tsauri. Dan itu kula ajarkan Istiqlal. Kemudian akidah yang kedua itu Imam Humaid, itu saya ajarkan di Sukoharjo. Terus Imam Utaibah itu saya ajarkan juga di Sukoharjo. Terus Imam Ahmad bin Hambal saya ajarkan di PES ini. Nah, semua membahas tentang itu. Walaupun nanti ada yang secara khusus membahas tentang sifat-sifat Allah ada. Tapi Bapak Ibu rahmatullah Allah, karena banyak kaum muslimin yang belum tahu, akhirnya begitu kemudian kita bikin videonya, kita sampaikan ya isinya ya caci maki karuan. Kemudian yang kedua, siapa yang mengenal kebesaran Allah maka dia akan merasa kecil di hadapannya dan semakin cinta kepadanya. Jadi ketika Allah itu maha agung, kita itu rendah banget, maka mau nggak mau kita harus mencintai Allah. Nah, dari itulah maka muncul harapan-harapan agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau ditanya Allah di mana Allah di mana? Yo, bisa di dalam hatiku, bisa di sekitar kita gitu. Di situ kita akhirnya wah ini beda-beda.
Ya wis lah. Akhirnya gitu. Jadi tidak semangat untuk mencintai karena jawabannya macam-macam gitu. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala meyakini Allah di atas arsy sana itu bagian dari mensucikan Allah. Mau nggak mau ya seperti itu. Jadi bukan kemudian malah menyuruh Allah ke bawah langit di atas bumi bersama dengan kita, bahkan masuk ke dalam rahim seorang perempuan, itu tambah gak masuk akal. Sampai ini kan momen Natalan gitu. Itu kan medsos itu mesti metode hukum Natalan. Itu sampai mengatakan yang namanya dosa itu harus ditebus, dan tebusan dari dosa itu adalah maut. Jadi harus ada seseorang yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia agar manusia itu menjadi orang yang selamat di akhirat sana. Itu tidak dipikir-pikir kok koyo api itu, tapi sebenarnya itu kita mau jujur mengatakan itu penghinaan kepada Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan punya anak, terus anaknya dikorbankan untuk nebus wong sing ora cetha itu. Berarti ada presiden atau rojo itu anak. Lewi mati oleh ngomong kae kok iso diampuni dosa-dosane. Iku nek kula kok sanksi rajane gelem mateni anak. Itulah di menungso loh. Apalagi Allah dikatakan punya anak itu sudah enggak masuk akal loh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita mengetahui Allah di sana ya kita semakin kecil, semakin hina, sangat rendah gitu. Kemudian yang ketiga, cinta yang benar melahirkan ketaatan, ketundukan dan kerinduan kepada Allah. Dan kita pernah bahas di sini toh, dalam beramal itu rangkaiannya itu 3, kayak seekor burung punya kepala, punya sayap 2. Dimana kepalanya itu adalah cinta, sayap sebelah kanannya adalah rasa takut kepada Allah, sayap sebelah kirinya adalah rasa harap. Sehingga kalau kemudian nanti mau Ramadan ini kok kemudian wah poso neh, tapi ekspresinya kalau gelo, nah maka rasa cintanya kepada Allah itu kurang. Soalnya dikasih syariat yang baik yang akan menghapus dosa, meninggikan derajat, amal dan seterusnya dilipat gandakan, kok ragelem malah ngeluh gitu. Senajan nanti jalani, cuman hatinya itu atau omongannya itu anyel gitu, maksudnya kok ilah. Kenapa toh Pak kok tinggal kok nek Ramadan kok susah. Gara iso ngerokok awan-awan, padahal nek kerja iki penake bareng ngerokok, bareng terus ngopi, santai, ngono ra iso ngerokok. Nah, maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, orang semacam itu ya termasuk kategori orang yang merugi. Jadi beribadah tidak dengan rasa cinta. Nah, kemudian yang keempat, hamba yang mencintai Rabb-nya akan senantiasa berharap bertemu dengannya di akhirat. Jadi karena cinta kita kangen, karena kan pengen ketemu gitu. Itu kula zaman LDR kali bojo kula Jakarta, iku anggere Jumat esuk napa Kamis sore napa Kamis bengi tekoki. Kok boleh numpak apa, jam piro, papak ora. Wonten niku. Dan kula wasani nggih mergo adoh ten niku. Teng balai kota nggih tetep yo di WA. Engko mulai jam piro. Ngaji ning ndi. Engko iso ngancani aku mangan ora. Besok tekoki awan tekoki bengi tekoki. Mbuh niku jenenge cinta apa was-was. Ya cinta ora percaya. Sujono niku lho. Nyemulangake. 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 Ya ya, yo sujono namanya. Yo tak kira sujono jeneng wong. Oh niku sujono nyemulangake. Lah ya iki cinta ora percaya. Ya makanya Bapak Ibu dah menjadi Allah. Beda tipis ya. Jadi ora percaya mulai mampir ngurandang mulai malah dolan. Waduh. Nah, seorang hamba yang mencintai Allah itu akan selalu kangen untuk ketemu Allah. Nah, makanya di dalam Al-Kahfi itu dikatakan faman kana yarju liqa rabbih. Sapa wonge sing pengin ketemu Allah. Benar-benar ketemu. Sampai Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum. Kamu nanti akan melihat
Bahkan nanti dalam sebuah ayat dikatakan wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka itu orang-orang penghuni surga itu wajahnya sumringah karena dia akan melihat Allah. Jadi semua itu terjadi nanti itu. Tapi ya jenenge tadi itu. Sekarang itu banyak urusan agama disampaikan tidak menggunakan referensi dari para ulama, akhirnya yo nek wong ngaku-ngaku gitu yo sing disampaikan atau umatnya itu bukannya mengkoreksi tapi malah wah hebat gitu. Saya tadi malam habis mimpi ketemu Allah, muridnya wah hebat gitu. Nah makanya Bapak Ibu dan rahmat Allah, wani gitu, ada pendakwah-pendakwah yang berani mengatakan begitu. Nah di sini dikatakan bahasanya hamba yang mencintai Allah itu senantiasa berharap ketemu dengannya. Bahkan nopo istilahnya, saking damainya dalam cintanya kepada rohnya itu, dia bisa menikmati sholatnya, buatan kesusu, buatan kemrungsung, gitu, mengusahakan khusyuk sampai penasaran lagi pembukaan kajian tentang khusyuk. Terus kok ilah carane piye eling khusyuk. Itu kan sebagai bentuk rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak makrifat kepada Allah itu mengenal Allah dengan baik, beristiwa di atasnya, dan Allah membuat dan di atas aras, dan itu membuat hati makin mencintainya tanpa syirik. Jadi orang itu nek cinta itu tidak akan menduga. Makanya sering saya contohkan toh, kita ngomong sama pasangan kita, pokoknya cintaku hanya padamu, tapi lirik-lirik sana sini ya. Istri kita harus langsung ngomong malah ngapusi, akhirnya terus jadi sujono nih. Nah, takut tanpa keputusasaan. Kita takut kepada Allah bukan karena kita apa istilahnya pengen lari dari Allah, nggak bisa. Kita justru takut kepada Allah. Akhirnya kita mawas diri hati-hati untuk tidak bermaksiat gitu. Dari situ kemudian kita ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti Imam Qutaibah dalam kitab akidah yang di bab awal itu mengatakan bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim harus ar-ridho bil qada, ridho pada semua jalan yang Allah sudah tetapkan. Kemudian wal istislamu bi, dan menyerahkan sepenuh hati dirinya kepada Allah melalui agamanya yang disebut Islam. Sehingga nanti di dalam ayat dikatakan udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu menyeluruh, jangan setengah-setengah. Posone Mekah Idul Fitrine gelem. Gitu. Salate moh gitu kan. Tapi nopo? Tapi kumpul-kumpul makan-makannya kerso, jarak Arab gitu, kurbane moh gitu kan, tapi dagingnya gelem, ampun gitu. Jadi benar-benar kita itu diminta untuk total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencintainya. Nah, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah inilah nanti yang jatuhnya disebut sebagai waliullah. Sebentar tak carinya, kalau sosok lali deh kayak waliullah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, bentar ya, bentar tak cari dulu. Hadis yang saya dapatkan dari kitab Arba'in An-Nawawi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang waliullah. Waliullah. Ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adani waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang memerangi, melawan, memusuhi waliku, maka dia hakikatnya
telah nantangi aku perang. Tadi ejak gelut aku apa basa Jawa ini. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Nah, waliullah itu sinten? Di sini dilanjutkan. Maka tidaklah seorang hamba atau hambaku itu mendekat kepadaku. Jadi waliullah itu orang yang berusaha mendekat kepada Allah. Bisain dengan sesuatu yang paling aku cintai selain daripada hal yang aku sudah wajibkan. Berarti waliullah itu berusaha mendekat kepada Allah dengan menjalankan yang wajib. Nah, makanya nek niku orang dikatakan waliullah kok gak sholat, itu jelas bukan gitu. Jelas bukan, gak mungkin itu waliullah. Kemudian level berikutnya naik ya, artinya dengan kesol dan terus waliullah niku riyen terus naiknya wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan dia terus mendekat kepadaku dengan menggunakan yang sunnah. Maksudnya pripun? Ya bar salat wajib salat sunnah, bar puasa wajib puasa sunnah, bar sedekah wajib sedekah sunnah. Sedekah wajib niku napa? Zakat, atau kemudian sedekah ke anak istri, maksudnya nafkah. Nah, itu sudah selesai infak. Nah, sudah dia jalankan yang wajib, aku senang. Dia jalankan yang sunnah, maka aku mencintainya. Kemudian disebutkan lagi faida ahbabtuhu, kalau sampai aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yubtisu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk memberi. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Niki nek wong sufi, niki kemudian mendefinisikan manunggaling kawula Gusti. Berarti Allah itu bisa nyatu, mboten nggih. Para ulama menjelaskan makna hadis ini, menjadi pendengaran dia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan dia gunakan untuk melihat, menjadi tangan dan kaki, itu dalam konteks ini yaitu taufik Allah membimbing orang ini, bukan menyatunya manusia dengan hamba. Itu enggak, itu salah, itu jelas itu salah. Yang benar adalah Allah akan membimbing dia. Dia nggak akan mungkin melihat yang jelek, dia nggak akan mungkin mendengar yang jelek, dia nggak akan berjalan di tempat yang jelek, dia nggak akan memberi dengan pemberian yang jelek. Memberi yang jelek itu pripun? Misal kerjane pun halal pun bener, jadi pegawai misal, atau catean barang halal misal, tutunan degan, bener itu. Lah, diran di duit, bukannya dikeke bojone, mah dikeke bojone wong liya. Nah niku kleru niku. Termasuk misal bukannya diberikan sebagai infak sedekah yang benar, tapi mah dikeke niku penyanyi niku. Niku nggih kleru niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, waliullah itu disifati seperti itu. Satu, dia menjalankan yang wajib. Semua wajib itu dia usahakan sekuat tenaga. Kemudian sudah selesai yang wajib, dia masih ada waktu kan, wajib pun kata sholat kan sedina cuma sejam, totalnya 10 ping gangsal kan 50 menit, 50 menit dan tambahin 10 menit dan sejam. Nah masih banyak jam kan, nah, dia berusaha untuk jalankan yang sunnah. Nah setelah itu maka Allah akan mencintainya. Nah Allah mencintainya, maka Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki buat orang ini. Maksudnya taufiknya Allah itu membimbing orang ini, nggak akan jalan di tempat yang salah, nggak akan ngasih ke orang-orang yang salah gitu. Nah Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah seperti itu posisinya, wala in sa'al tani, kalau dia kemudian wala in sa'alani, kalau dia minta, la u'tiyannahu, akan tak beri. Wala in ista'adani la u'idannahu, kalau dia minta tolong tak tolong. Dan niki mboten wong sing napa istilahnya ngaku-ngaku duwe kanuragan napa-napa mboten. Nah, contohnya zaman dulu waliullah ini contohnya zaman dulu nggih. Itu contohnya adalah
Uwais Al-Qarni. Dia seorang penggembala kambing, kambingnya tanggane. Jadi bukan orang kaya, nek kaya kambingnya dewi, kambingnya tanggane. Dan dari situ dia dapat upah, dari upahnya itu digunakan untuk membeli makanan dikasihkan ke ibunya. Nanti nek turah di dahar kali Uwais. Nah mungkin nek dangsale kathah dikeke tanggane. Dan itu setiap hari, jadi tidak punya celengan, tidak punya tabungan, jadi semuanya habis setiap hari. Tapi Nabi SAW berpesan kepada Umar bin Khattab, enek wong cah nom jenenge Uwais saka suku Qarni, saka Yaman, mengko nek rene boleh ono, nek ketemu njaluk donga, ndongake njaluk ngapura nang Gusti Allah lewat dhewe. Padahal Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib itu levelnya sahabat. Uwais Al-Qarni levelnya adalah tabiin. Dari sisi kemuliaan ya jelas mulia Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib. Tapi oleh Nabi suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Akhirnya dicari Pak agar ada kafilah rombongan dari Yaman. Ditanya, ada nggak nama Uwais? Nggak ada. Dari situ orang-orang Yaman mulai apa istilahnya? Cahaya mulai kepo. Sopo ke Uwais. Sampai akhirnya ketemu yang namanya Uwais itu, suruh datang ke Madinah, ketemu sama Umar bin Khattab. Begitu ketemu, cuman dibilang, wis, saya aku ketemu kowe dongakno aku. Tapi sebelum pertemuan itu, sebelum minta doa itu, Umar bin Khattab jelas kamu bener Uwais, kamu bener dari suku Qarni, kamu bener ngimu kambing, kamu bener punya ibu tua, cekoki kabeh padha blok gitu. Uwais sampai bingung, jadi ada kertas komplit menu kapan awake dhewe kenalan itu. Aku sing ngandani Nabi Muhammad. Oh, iya. Masih bingung jadi tapi pokoknya nggih gitu. Nah, akhirnya terakhirnya saiki donga aku. Nah, ditungake nang Allah maghfir Umar, Allah maghfir Ali. Nah, kadang Uwais ini ngerti dia sedang berhadapan dengan orang yang penuh keutamaan di dalam Islam. Dia nggih mboten kersa mulai jaringe nyuwun donga balik. Nah, kandeng jenengan pun kula dongake, sakniki kula nggih nyuwun donga balik. Oh iya, muga Gusti Allah ngampuni kowe le. Nggih matur nuwun. Ulang. Sakniki rakyat jelata nek ketemu presiden. Pak, minta ini ngoten to. Niki mboten Uwais niku jauh-jauh berangkat ragat dhewe, mari basane ngoten. Ketemu dijaluki donga ya dongake. Neng jaluk donga balik terus pulang. Nah, ketika balik ke kampungnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu mulai tahu wonge kae to. Nah, banyak orang datang ngasih hadiah. Mungkin ya mikirnya wah ini untuk channel pusat ya gitu loh. Nah, tapi Uwais nggak mau kayak gitu. Akhirnya pilih mengasingkan diri dan tidak diketahui beliau meninggal di mana. Nah, ini yang kemudian dikenal oleh para ulama dengan istilah orang yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Nah, nyambung materi saya tadi malam di sumber itu tentang tawasul. Ketika jenengan nopo donga dalam doa jenengan itu kok koyo-koyo iki kok gak kabul-kabul gitu kan. Maka tawasul yang benar menggunakan perantara yang benar itu perantara orang hidup yang solih. Dengan cari itu orang-orang solih yang hidup. Orang-orang solih yang hidup itu yang disebut waliullah. Siapa itu tadi dulu yang jalankan yang wajib, kemudian jalankan yang sunnah dan istiqomah. Dan tidak mesti niku ustaz, bukan mesti niku kiai, bukan. Bahkan mungkin orang biasa mungkin dengan kertas ini mungkin seragam sholat, atau absen, gitu kan. Makanya kalau niku zaman biyen niku enten orang tua enten niku rugi niku mbah-mbah niku pun bongkok Pak. Jadi nek mlampahne kados kiai sujud ngoten niku. Jadi pandangane niku pun tempat sujud. Niku terus kula sanjangane santri kula, "Yo iki 50.000 kekno bae kae." Karo ngomong kon Pak, "Iki Mas Bulan." Gitu. Dek dhewe ora ngerti bulan sinten. Nah, dari situlah kemudian saya merasa hidup saya itu banyak kemudahan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah bahasanya tadi itu tentang waliullah. Jadi jenengan ketemu orang-orang baik seperti itu,
dengan berikan kebaikan dan bisa minta doa kepada mereka. Jadi tidak harus nyari kiai, ustaz, atau mungkin naudzubillah malah kuburan itu malah salah itu. Karena dalam sebuah riwayat ya, Umar bin Khattab itu pernah mengalami masa kekeringan, dan pada saat kekeringan itu Umar bin Khattab itu bukan kemudian mencari makam Nabi, bukan, justru dia mencari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, boleh ini. Dia pengibar tinggu tapi lalu ya dekek. Nah, di sini dalam riwayat Anas bin Malik dia berkata, Anna Umar bin Khattab, bahasanya Umar bin Khattab, karena ida kohatu, bahwasanya ketika terjadi kekeringan, istasqa bil Abbas bin Abdul Muthalib, dia meminta hujan kepada Allah dengan bertawasul dengan paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa? Nah, ini kenapanya? Karena Nabi sudah wafat, Abbas bin Abdul Muthalib masih hidup. Maka Nabi bertawasul kepada yang hidup, dan Nabi berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fataskina. Ya Allah, dulu waktu Muhammad SAW nabiku kami ini masih hidup, kami itu bertawasul kepada beliau, dengan keberadaan beliau kami minta hujan, dan engkau sudah memberikan hujan. Wa inna, dan sekarang ini karena nabinya udah nggak ada, natawassalu ilaika bi ammi nabiyyika faskina. Maka sekarang ini kami bertawasul kepada atau menggunakan paman nabinya, nabi kami yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, maka berikanlah kami hujan. Qala, maka perawi mengatakan fayus qauna, mereka pun kemudian mendapatkan hujan. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang waliullah kalau jenengan sampai ketemu, nah, di situ jenengan bisa sering-sering minta doa. Dan kadang orangnya ya udah rumongso. Kayak wes itu ya udah enek ngaku aku waliullah enggak ada. Nah, dan tadi dikatakan di akhir hadis tadi, kalau dia minta akan kukabulkan, kalau dia minta pertolongan akan aku tolong. Nah, Uwais itu pernah mengalami sakit kusta. Ampun terbelang nih kalau belang. Kan kusta yang kalih, kusta kering kalih kusta basah. Nek sing basah niku prutul-prutul niku. Nek sing kusta kering itu belang-belang niku. Nah, Uwais niku berdoa, ya Allah, saya minta sembuh dari penyakit ini. Cuman sisakan segede koin di punggung sebagai pertanda bahwasanya saya pernah sakit itu dan sudah engkau sembuhkan, biar saya terus senantiasa bersyukur. Jadi nyuwune rodok ngatur, kabul, Pak. Sembuh, mantun semua, tertinggal nih. Karena dia punya keyakinan Allah itu ada di atas arsy sana mendengarkan gitu. Setiap doa dia meminta dan terkabul ya dia, karena dia tadi itu menjadi anak yang berbakti gitu. Berarti bakti tok ning rasa salat, yo salat. Dan syaratnya tadi waliullah tadi yang wajib dilampahi, ditambahi yang sunnah. Niki terus ketambahan meneh gitu loh. Wong ngopeni wong tuwa. Kan enten piyai salat ning ra gelem ngopeni wong tuwa kan enten. Salat sregep kontone tuwek kowe wae le tak openono, aku yo kesel ngopeni pakmu wis 5 tahun tak openi giliranmu saiki. Padahal biyen wong tuane pas bilang niku nggih mboten, kowe wis tau tak dulang setahun iki tak dulang dulurmu kan mboten ngoten to. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Disitulah PR kita untuk mencari. Dan saya pernah ketemu orang model kayak gitu, Pak. Gak tahu saya pernah cerita sini apa enggak. Jadi ada seorang bapak itu rajin sholat, Pak. Sregep, terus di suatu kampung itu dakwahnya pada tauhid itu luar biasa. Namun kiai kampung, jadi bukan bahasa Arabnya raiso, tapi dia prinsipnya pokoknya saya hidup di kampung ini harus piye carane kesirikan di sini itu tidak ada. Jadi ket enom niku istiqomahnya itu ket enom gitu. Nah, nggak cerita. Itu punya saudara. Nah, bapaknya dia itu ketika hidup itu pernah ngomong, "Le, lempah kae kuwi nggon aku, mung state adikmu, nama sertifikatnya niku lho. Ning sebagiane setengah iku nggon aku." Oh, ngoten nggih.
bapaknya meninggal dengan cerita nggak lama dari ngomong itu meninggal. Akhirnya ini si kakaknya marani rai ini niku. Nah, iki Pak wis ra enek, yo iki warisane iki didum sing bener ngomongi karo Pak e. Buat diilang, yo Mas pengen kabeh. Nah, itu si Mas niku langsung, "Lho, aku ki teko mung ndulunge. Aku ki wong istilahnya wong ra duwe, rene yo ora arep dadi wong jaluk-jaluk. Aku mau pengen ndulungke wong biyen kowe wis ngomong iya lho kan bareng Pak ora enek kowe malah selak. Yo nek kowe wegah dikandani yo wis bonen sangu kere. Kere tenan tak niki, Pak. Dadi wah, omahe lemahe didoli kabeh. Mboten muteng tinggo apa ora muteng. Makanya Bapak Ibu dirahmatullah Allah, jenengan nek kepanggih piye-piye ngoten niku atos-atos. Niku omongane niku luwih mandi timbang nopo? Timbang puyer bintang 7 atas. Makanya tadi Allah mengatakan man adani waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku maka dia nantang perang aku. Nah, nantang perang ini bukan berarti Allah mandap bawa pedangan boten gitu. Terlalu mudah Allah untuk memusnahkan kita gitu. Gak perlu kayak gitu. Maka nantang perang di situ nanti kembalinya kayak riba. Riba ini kan apa? Disebutkan tentang ayat riba yang menghapus riba wa yurbis shadaqat. Bahasanya Allah itu menghapus riba dan menyuburkan sedekah. Nah, menghapus itu pelan-pelan gitu. Nah, satu-satunya dosa sebagai bentuk sebuah dosa yang mana Allah menyatakan perang gitu kan, itu riba gitu. Allah dan Rasulnya ya, mengumumkan perang pada orang-orang yang melakukan perbuatan riba gitu. Nah, sehingga orang-orang yang berbuat riba itu mesti kemungkinan besar apa yang menjadi perbuatannya itu akan dibalas di dunia dengan habis-habisan hartanya. Makanya tadi malam itu kalau pilih mbah kula dan nipang itu ngobrol kali om kula itu nceritake yai-yai sing do kecepet omahe ngoten niku sak pirang-pirang. Dan sak iki. Jadi kadang rumah harganya ratusan juta atau mungkin miliaran gitu kan. Gara-gara ngutang 100, 200 hilang gitu kan. Gara-gara utang kan nilainya itu kan cuma 30% atau 40% dari total agunan loh. Tapi nek nggak bisa nyawa dia hilang tenan gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Niku nek disambungke tekan ngendi tapi poinnya intinya nggih bahwasanya kita itu punya Allah di atas sana nggih. Kita imani dengan baik dan benar, kita berusaha mencintainya dan cara agar Allah membalas cintanya kepada kita yaitu kita jalankan syariatnya. Dan satu lagi dalam sebuah ayat dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kalau kamu menjalankan syariatku, mengikuti aku, maka Allah akan membalas cintamu dan mengampuni dosa-dosamu. Sehingga ketika kita pengen dicintai Allah, kita jalankan syariatnya Allah, diurutkan dari yang wajib kemudian yang sunnah. Semua ini di dalam koridor ajaran Nabi. Jangan sampai di luar konteks ajaran Nabi. Koyo wong nglakoni ibadah tapi nggak pernah dicontohin Nabi niku nggih keliru niku. Pikir wirid nyebut nopo itu ping 2000, ping 3000 pas ditekoki iki gen piye? Gen sugih, gen ra utang. Nah, ini ajarane sapa? Ini untuk sangka ajarannya fulan bin fulan. Padahal doa Nabi itu terlalu banyak yang bisa dicontoh untuk minta selamat dari utang-utang gitu. Atau doa minta sembuh itu banyak. Tapi kadang orang-orang kayak gitu lu seneng dapat ijazah dari kiainya, gurunya, bosnya, habibnya daripada dari nabinya. Nah itu musibah juga ya. Jadi Nabi sudah mencontohkan misalnya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa qini bihalalika aman siwak. Ini kan jane pun mayar, tinggal diulang-ulang peng 100 ya untuk peng 1000 untuk gitu. Tapi kadang orang itu milih wirid ya rozak, ya jabar, ya rozak gitu. Baleni nganti peng 10.000. Kadang yang penting peng 4.000, 400, 440 gitu. Nah, niku enten sing ngoten niku.
ben kesulitan hidupnya itu disingkirkan. Sampai kalau ini ditangleti sama santri di Istiqlal itu, apakah ada sholawat yang berbau kesirikan gitu. Pertanyaannya rada angel. Nah ternyata ada Pak. Itu kalau kayak contoh ya, misalnya sholawat nariyah itu. Nah ini kalau contohnya sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Muhammad SAW. Ini sampai sini udah bener, nggak salah gitu. Tapi kalimat berikutnya alladzi tanhalu bihil uqadu, yang mana dengan sebab beliau semua kesulitan terurai. Pertanyaannya, apakah Allah tidak bisa mengurai kesulitan kalau nggak ada Nabi Muhammad? Ya bisa. Ini udah salah kalimat di sini. Kemudian watan fariju bihil kurabu, dan yang menyingkirkan semua, mengangkat semua kesusahan. Apakah kalau nggak ada Nabi Muhammad Allah nggak bisa mengangkat kesusahan? Bisa. Nabi mengajarkan doanya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, wahai Rabb yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri dalam mengurus makhluknya, dengan rahmatmu saya minta pertolongan loh. Nggak perlu pada Nabi. Kemudian waktu kedua bihi hawaiju, dan melalui dia juga ditunaikanlah semua hajat-hajat. Waktu nalu bihi ibu, dan keinginan-keinginan tercapai. Nabinya sudah meninggal. Nah kemudian wa husnul khawatimu, dan melalui dia juga kami semua husnul khotimah. Wa yustasqa al-ghumamu biwajhil karim, dan engkau memberikan hujan kepada kami karena lantaran wajah beliau yang mulia. Padahal tadi Umar bin Khattab sebagai orang yang mulia minta hujan nggak pakai Nabi Muhammad tapi pamannya, karena masih hidup. Artinya nek Umar sekarang hidup ya nggak pakai pamannya Nabi, pamannya sudah meninggal. Mesti akan dicari orang-orang yang baik. Nah kemudian wa ala ali wa sahbihi fi kulli lam hatin wa nafsin bi adati kulli maklumin lak, dan limpahkanlah salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabat beliau pada setiap detik dan hembusan nafas sebanyak semua yang kau ketahui. Jadi nek kula waca mboten ngangge intonasi jenengan sing dito, iki nek tak lagokke jenengan langsung sing kuwi to gitu. Iki enten sing sanjang saya dapatkan ijazah sholawat niki suruh baca 4.444 kali ya, maka akan terbebas dari semua kesulitan. Nah, wonge diajari ngono, pilih-pilih maca niki tinimbang donga kepada Allah tadi itu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sakli kullah, atau Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana saknana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Rabb yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus makhluknya, kami beristighosah kepada Engkau, singkirkan semua masalah dari kami, dan jangan biarkan kami sekejap mata pun tidak fokus kepada Engkau tapi fokus kepada yang lain. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, banyak doa-doa Nabi nggih. Makanya kalau pas saya contohkan tentang sholat itu kan ada sujud yang mana jenengan bisa tambahkan sholat, ada tahiyat akhir yang jenengan bisa tambahkan doa, ada tahiyat akhir yang bisa jenengan tambahkan doa. Maka untuk menambahkan doa-doa itu, nah jenengan pilih sesuai dengan masalah jenengan. Masalahnya pun ketemu, misal sakit, misal utang, misal keluarga, misal nopo, nah jenengan cari doanya gitu. Sehingga nanti pas sujud atau pas tahiyat terakhir itu yang jenengan tambahkan. Disuwek keling sujud, disuwek keling tahiyat akhir dengan tambahan doa itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ampun sing ngeten-ngeten iki. Karena yang ngeten-ngeten iki kadang niku ya tulisannya bener bahasa Arab, tapi isinya niku wong nek cara film iki film horor niku. Jadi isinya itu penuh muatan-muatan kesyirikan yang jenengan kalau enggak hati-hati nanti kena di hadis Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan akan datang satu keadaan di mana orang itu tersungkur di neraka yang paling dalam karena ucapan. Termasuk mungkin tanggal selawe, jangan hati-hati ketemu kanggone sing non muslim, selamat yo, lah. Mungkin dan akhirat pas jadi masalah nih. Mboten usah selamat pun, dadi urusannya dhek langsung dinukum Yakin mboten mawon.
Oke, tentu mboten usah ngucapke selamat urusan ini. Pun wonten yang mau ngejak rame, menen. Oh nggih, pripun Mas? Oh di pengira takok sampai teko. Wah, wasilah nek bengi tak jelasin iki beliau ada, ya toh. Ngantuk gitu. Wasilah niku tawasul niku. Jadi wasilah niku perantara, tawasul itu proses mencari wasilah. Nah, wasilah ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah. Itu wasilah yang dimaksud itu amal sholih. Jadi nyambung lagi ke hadis tentang waliullah tadi. Ketika jenengan pengen punya jembatan, punya wasilah menuju Allah yang cepat gitu, maka ya tadi itu ikuti sunnah Rasul, dimulai dari lakukan yang wajib, kemudian diiringi dengan yang sunnah, pastikan di atas akidah yang benar. Nah disitulah jenengan akan menjadi waliullah. Sekali lagi waliullah itu bukan wong sing ilang mabur ambles bumi, boten, tapi orang yang dicintai Allah. Ning kadang kita itu ra rumangsa gitu, kadang ra rumangsa. Jadi bukan sing ngaku-ngaku aku waliullah, hormati aku, boten. Jadi ketika kita misal nih ada temen cerita, aku di masalah ini kok dongakno aku yo. Jenengan dongake tenan itu. Terus dhek pendak dinone teko, matur nuwun yo, tapi masalahku wis rampung iki. Matur nuwun tumumu. Wah, disitulah mungkin bisa jadi waliullah itu ya dengan itu gitu. Bisa jadi gitu. Tapi enggak ngaku-ngaku gitu kan. Nah, niku wasilah niku ngoten niku. Nah, wasilah atau tawasul, proses mencari wasilah niku yang benar niku ada 3 yang tadi malam saya jelaskan tentang niku. Napa Mas? Elingan mungkin. Lali. Mikir aku krungu terus saiki lali. 1, ya berdoa dengan menyebut nama Allah, memuji Allah. Tak buka meneh, tak apa. Jadi contohnya adalah Nabi dalam doa itu mencontohkan beberapa kalimat doa yang di situ ada pujian kepada Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anna salah. Dimulai meneh. Den. Nah ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sami'a Rasulullah SAW rajulan yaqul, Nabi mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, saya minta dengan bertawasul pada syahadat yang saya imani, yaitu saya mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah, bahwasanya engkau adalah Allah satu. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. 2. Al-Ahadus Somad, yang Maha Esa dan Maha sebagai tempat bergantungnya manusia, makhluk semuanya. 3. 4. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak punya anak dan bukan anak siapapun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada tandingan siapapun yang menandingi engkau, tidak ada sekutu bagi engkau. Faqala Nabi SAW, ketika Nabi mendengar orang ini berdoa seperti itu, Nabi berkata, laqad sa'alallahu bil ismil a'dham. Orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Macam-macam tadi, ada Al-Ahad, ada As-Somad, ada kemudian la ilaha illa anta, kemudian ada yang alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kata Nabi, alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang mana doa yang diawali dengan kayak gitu pasti akan terkabul. Wa idza su'ila bihi uta, dan kalau dia minta pasti akan diberi. Sehingga ketika jenengan berdoa, ya ampun langsung, ya Allah, fulus. Enggak, berdoa dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Allahumma a'tina fulusan kasirotana. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, kami ini orang-orang zalim. Ya Allah, nyuwun fulus yang banyak. Ngoten. Jadi ada napa istilahnya? Ujiannya dulu. Nah, itu dicontohkan. Nah, jenengan kersa sing niki ya melu niki. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma iqdi annadain, misalnya gitu. Ya Allah, bahasanya aku bersaksi, bertawasul dalam persaksian bahwasanya engkau itu adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, yang Maha Esa, Maha bergantungnya semua urusan, yang tidak
bukan anak siapapun dan tidak melahirkan anak siapapun, walam yakun lahu kufuwan ahad, enggak punya saingan siapapun. Ya Allah, selesaikan utang-utang gua. Ngoten niku satu tawasul atau mencari wasilah dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian yang kedua, tawasul dengan orang solih yang hidup yang tadi saya jelaskan. Nah, yang ketiga, tawasul dengan amal solih. Nah, tadi malam saya sebutkan hadis panjang tentang kisah 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Nah, di mana pemuda yang pertama ngendikan, ya Allah, saya itu punya ibu tua, saya ngangon kambing, susunya tak peres, pokoknya saya punya janji ini harus diminum bapak ibu saya dulu baru anak istri saya. Satu malam saya pulang, si bapak saya ini tidur, ibu saya tidur, saya nggak berani bangunkan, mungkin nggak kancilen. Nah, nek Jawa ngonten. Nah, akhirnya niki mangkok terus saya pegang, saya tunggu ini sampai bangun, akhirnya bangunnya subuh baru saya kasihkan. Nah, kalau itu amal solih, nyuwun tulung pintunya dibukakan. Akhirnya dibukakan itu pintu gua yang ketutup watu gede, padahal kalau disurung-surung ra iso brek gitu. Minta langsung sama Allah, bukan kepada siapa-siapa, dengan amal solih. Nah, kemudian pemuda, laki-laki yang kedua berdoa, ya Allah, saya itu punya anak paman yang sangat cantik, dan anak paman itu sepupu sangat cantik. Pikiran saya itu ingin banget karo bocah kuwi gitu. Tapi bocah kuwi gak gelem karo aku. Ditolak cintanya. Akhirnya tahun ketemu tahun, dia pun pergi. Gak pernah lagi kita ketemu. Tiba-tiba dia datang ngomong nek butuh duit 120 dinar. Niku nek diping-pingke kira-kira Pak, niku nek pingke emas segram 2 yuta niku kira-kira 960 atau 980 juta. Jadi 1 miliar kurang sithik. 1 miliar kurang sithik. Dan saya pun memberinya. Ketika saya beri, saya bilang iki tak kei ora gratisan. Ladenono aku sik. Dan dia pun setuju. Nah, jadi si laki-laki ini merasa worth it ya apa toh? Layak nek tak bayar larang wong iki wong ayu, tur aku yo seneng ket biyen. Nah, sampai akhirnya disebutkan dalam hadis itu hadis panjang bahwasanya ketika saya sudah dalam posisinya yang Jawa ngarani wis metingkring ya, tinggal ngebokke timbul ke dalam sumur gitu. Maka wanita ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah pada Allah mas, takutlah pada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin itu kalau tidak menggunakan cara yang benar. Begitu saya digitukan, saya langsung mencolok, lari, dan duit saya tinggal nyoh. Padahal jane kan iso to, kasih do zina kemudian apa? Ya wis ben halal nikah yo entek. Iku nek kita to ngetoke duit kok mosok petok apa-apa nikah to nek kita itu. Tapi ini gandeng orang ini benar-benar takut sama Allah yang di sana, langsung lari Pak, ditinggal duit 1 miliar kurang sithik. Nah, di dalam gua dia berdoa, nek niku amal solih, saya minta tolong dibukakan pintunya, dibuka grek. Tapi pembukaan yang kedua niki masih belum bisa keluar. Jadi ini kalau bayangnya piye-piye ini ora patek lemu lah, nek lemu kaya kula tambah ra karu-karuan, ra iso metu. Nah, orang yang ketiga itu adalah orang yang pebisnis. Pada waktu itu ya Allah, orang yang ketiga mulai berdoa, saya punya karyawan yang saya pekerjakan dan saya gaji. Nah, pas mau gajian malah minggat, lungo. Kemudian gajinya ditinggal. Dan karena saya nggak mau makan gajinya itu, ya gajinya itu tak kembangke, tak usahake, tak ubengke. Akhirnya jadilah binatang ternak yang banyak, termasuk budak-budak dibutuhkan tinggi ngopeni kewan-kewan ini. Nah, pada suatu ketika datanglah karyawan ini, kemudian bilang, bos, gajiku biyen ndi? Dadi sing dijaluk nang gajine sebulan sing ditinggal ning wau tak jane. Tapi kemudian saya bilang sama dia, "Hello, bukit kae enek sapi, enek wedhus, enek unta, enek budak-budak sing angon kuwi nggonmu kabeh." Nah, si mantan karyawan ini kemudian apa? Ngelokke jenengan rasa ngece kula iki ora duwe rasa jenengan ngoten iki. Loh, aku ora ngece kuwi tenan nggo namuk Mas. Saestu ya tenan. Kula betul danten ya sekono. Akhirnya sama dia dibawa semuanya. Tidak ditinggalkan sedikit pun. Paribasane cempe siji wae ora, gowo kabeh. Wedhus sak cempe-cempene, sapi sak pedet-pedete ya beto semua.
Nah, kalau itu amal soleh, ya Allah saya minta tolong dibukakan. Dibukakan mulai grek, baru 3 kali doa sampai terbuka 3 kali baru bisa pada keluar itu. Nah, ini menjadi dalil tawasul yang boleh yang ketiga itu adalah dengan amal soleh. Terus dengan misal donga, ya Allah, kula pun nikah kalih bojo kula 15 tahun, pun kula sabari, angger mulih pengen dipijeti malah ngongkon mijeti gitu kan. Pengen diake kopi malah wis turu. Pun kula sabari dangu, nek niku amal soleh ya nyuwun tulung, masalah kula niki mang rampungi, mang bantu untuk diselesaikan ya wonten. Nek niku kabeh ngono nggih. Nek kabeh ngono berarti bukan. Jadi amal yang istimewa, Pak. Jadi jangan bertawasul dengan menyebut sholat, puasa, wong liya ya poso ya sholat. Jadi amal-amal yang istimewa. Misal contohnya nggih, misal sing istimewa ya Allah niki ten kampung kula selokane mampet, warga sakmene kae rene sing ngubah, kula obah dhewe, kula obah wae warga liya ya wong nyawang tok. Nah, nek niku amal sholih, nyuwun tulung anak putu kula manjagi supaya dadi lare-lare yang sholih. Ngoten. Itu amal istimewa. Tapi nek salat terus ya Allah saya salat saya minta ini ya, wong liya ya salat itu bukan amal istimewa. Mekaten niku wasilah. Wonten malih cekap. Bapak nggih pripun? Apakah saya bersaksi nanti kalau misalnya kita bertemu Allah, asalnya saya seorang pendosa yang mungkin untuk beribadah itu belum maksimal atau belum. Bagaimana apakah saya boleh apa? Sanksi. Sanksi? Sanksi piye? Sanksi kita nanti. Maksudnya aku iso ketemu orang gitu. Iya. Jangan loh. Di dalam hadis qudsi dikatakan, ana idza doni abdi bi, aku tuh sesuai prasangka hambaku. Asalnya saya belum begitu untuk beribadah itu. Ya, tidak apa-apa punya perasaan ibadah belum sempurna, dosa masih banyak, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menyangsikan iso enggak apa koyo-koyo aku ra iso ketemu Gusti Allah, jangan. Karena dalam hadis qudsi Allah menyatakan nggih, ana idza doni abdi bi, aku nggih sesuai prasangka hambaku. Lah nek kita memprasangkai kita tidak ketemu Allah, nanti nek ketemu tenan piye ya repot. Padahal wong sing enggak ketemu Allah itu nemplung neraka. Makanya dalam konteks untuk diri kita boleh kemudian punya perasaan, dan itu baik-baik aja loh, punya perasaan dosanya oke, sehingga harapannya nggih jangan berbuat dosa. Punya perasaan amal kita belum sempurna nggih, harapannya disempurnakan amalnya. Kadang tuh enten wong sing wis ngerti dosanya oke, ning ra gelem leren sama berbuat dosa, ini masalah ini. Ada juga yang orang itu yakin tahu nek dia itu amalnya sithik, ning yo tetep ra gelem salat niku. Aku ngerti salat iki wajib ning somben yo, nek aku nitip sik salam ning imame yo malah ngoten. Nah itu jelek kan. Nah, maka ada sebuah kisah seorang bapak yang berbuat dosa. Nah, saya yakin dosanya sudah ditutup, maksudnya dia sudah nggak ngakoni jadi, tapi beban perasaan itu masih terngiang-ngiang. Ini nggak untuk ditiru, karena kemungkinan pada waktu beliau melakukan itu dia nggak tahu ilmunya. Gitu. Nah dia meleng sama putrane, leng konek Pak mati, obomen, sudah tiawu, nang pinggir tebing sing enek laut, baru sebarno. Nah itu apa Pak? Ben aku ora dikumpulke karo Gusti Allah jasadku. Niku ampun ditiru, niki amalnya orang yang mungkin tidak ada ilmu untuk sampai ke situ. Nah itu disebar seperti itu. Nah kemudian di hadis itu disebutkan akhirnya dikumpulkan oleh Allah. Kemudian hidup dibangkitkan, terus tanya, kok kowe ngono apa? Kemudian orang itu mengatakan, saya takut mungkin menghadap dengan bawa dosa. Takut untuk nyemplung neraka, pengen ketemu Allah, nih punya rasa takut gitu. Benten loh kalau yang tadi itu sanksi nggak ketemu berdosanya kayak gitu. Niki pengen ketemu, nih dia merasa dosanya itu terlalu besar gitu. Nah terus dia bikin trik kata itu. Nah kata Allah, wes nek kowe rasane ngono, ya saiki tak ampuni. Makanya seorang muslim tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, ya. Tapi tidak cuma berteori, ya harus diaplikasikan. Nek rumangsa dosane kathah nggih, ditinggalke dosanya itu dan memperbaiki diri. Nek rumangsa amalnya sedikit, nggih diperbaiki amalnya dan ditingkatkan. Jangan tetap ada di pakem yang lalu.
Misal ini mendem terus gitu, tapi ya sholat gitu, ya ampun, ya sholatnya ditambahi, mendemnya ditinggal gitu kan. Jadi jangan kemudian asik dengan yang lalu kemudian kita punya pikiran aku lari orang ketemu sama Tuhan. Semua muslim itu selama dia tidak berbuat kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan, maka insya Allah pasti ketemu Allah. Tinggal lebih dulu atau carry ya gitu. Nah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar insya Allah itu lebih dulu. Nah orang-orang yang asik dengan dosa besar itu belakangan. Nah, menunggu pembagian syafaat yang 7 nih dulu. Nah nanti untuk syafaat dari yang sebelah mana, nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau bahkan yang nomor 7, nah itu menunjukkan tingkat lamanya dia di neraka untuk dicuci. Kalau kayak contoh, ya, orang-orang yang bunuh diri itu jane naik kembali ke hadisnya itu dijamin rokok. Tapi para ulama ternyata menyebutkan bahwasanya kalau dia masih muslim, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kekufuran, tidak berbuat kemunafikan, menggoro-goro tekanan masalah, entah masalah penyakit, entah masalah apa, pokoknya akhirnya dia bunuh diri, maka dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga setelah menjalani siksanya di neraka. Di dalam hadis dikatakan kholidan mukholadan fiha, kekal dan selamanya. Nah, di sini para ulama masih mengeluarkan mereka dari kekekalan itu. Kenapa? Karena masih muslim. Nah, makanya hukumnya orang yang bunuh diri itu masih disolatkan, masih dikafani, masih dimandikan, masih diprosesi sebagai seorang muslim. Cuman tokoh masyarakat yang ada di lingkungan itu jangan dilibatkan sebagai bentuk hukuman sosial. Terus nek enten ustadz ten mriki nggih ampun Pak Ustaz nyuwun tulung mang salatke niku mboten nggih ben disolatke kanca-kancane mawon. Tapi tetap dimandikan. Nanti enten lho di suatu kampung niku mereka punya keyakinan mau bunuh diri kafir akhirnya ra didusi nganti mambu. Wargane nganti bingung piye yo, nek dhewean kan mboten saged. Akhirnya ya mau dilebokke ra apa-apa. Itu sekampung dosa kabeh. Betul nggih, Pak? Terus masih terbuka semuanya untuk diperbaiki. Jadi jangan sampai kita punya pikiran kita nggak akan ketemu oleh Allah, nggak akan dimasukkan surga. Itu pikiran yang harus disingkirkan sejauh-jauhnya. Oke, ngaten rumiyin nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam.